Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini, saya akan menganalisis dua artikel yang telah diberikan, yaitu mengenai uang digital dan kebijakan moneter pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Artikel yang pertama yaitu mengenai uang digital yang membahas bagaimana teknologi baru seperti blockchain telah mengubah cara kita memandang uang dan transaksi keuangan. Di Indonesia, adopsi uang digital dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dan sistem moneter. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pembayaran, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani. Namun, ada juga resiko yang terkait dengan uang digital, termasuk masalah keamanan data, perlunya regulasi yang sesuai, dan potensi penggunaan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang. Ada artikel yang kedua yaitu mengenai kebijakan moneter dari Bank Indonesia, memberikan gambaran tentang peran Bank Indonesia dalam mengatur suplai uang dan suku bunga untuk mencapai tujuan tertentunya, seperti menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia termasuk pengaturan suku bunga, investasi pasar valuta asing, dan operasi pasar terbuka. Tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dengan menggabungkan informasi dari kedua artikel tersebut, kita dapat melihat bagaimana adopsi uang digital dapat mempengaruhi kebijakan moneter di Indonesia. Penggunaan uang digital dapat mempengaruhi suplai uang dan aliran dana dalam ekonomi, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu mempertimbangkan dampak uang digital terhadap stabilitas keuangan dan perlunya mengembangkan regulasi yang sesuai untuk mengelola resiko yang terkait dengan teknologi ini. Adapun pengaruhnya yaitu yang pertama, pengaruh terhadap kebijakan moneter. Adopsi uang digital dapat mempengaruhi kebijakan moneter dengan mempengaruhi suplai uang dalam ekonomi. Misalnya, jika semakin banyak orang menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran utama, Bank Indonesia mungkin perlu menyesuaikan strategi moneternya untuk memperhitungkan perubahan ini. Selain itu, uang digital dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika uang digital meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya keuangan, Bank Indonesia mungkin perlu menyesuaikan suku bunga acuannya untuk mencerminkan perubahan dalam dinamika pasar keuangan. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap stabilitas keuangan. Adopsi uang digital juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dengan mempengaruhi aktivitas perbankan dan sektor keuangan lainnya. Misalnya, jika semakin banyak orang beralih ke uang digital, ini dapat mempengaruhi deposito dan penghimpunan dana oleh bank, yang kemudian dapat mempengaruhi ketersediaan kredit dan likuiditas di pasar keuangan. Tidak hanya itu, uang digital juga dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi data, yang merupakan tantangan baru bagi stabilitas keuangan. Bank Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi yang sesuai diterapkan untuk melindungi konsumen dan lembaga keuangan dari potensi ancaman keamanan yang terkait dengan teknologi uang digital. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan. Adopsi uang digital dapat memiliki dampak yang besar pada ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, penggunaan uang digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Selain itu, uang digital juga dapat mempercepat proses pembayaran dan transaksi, yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu seperti e-commerce dan teknologi finansial atau fintech. Namun, perlu diingat bahwa adopsi uang digital juga dapat memunculkan tantangan baru, seperti perubahan dalam perilaku konsumen dan pergeseran dalam struktur ekonomi yang mungkin memerlukan adaptasi dan inovasi baru. Dengan begitu, adopsi uang digital memiliki potensi untuk mengubah secara signifikan kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan dinamika ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.
Bank Indonesia harus memperhatikan perkembangan ini dengan cermat dan merancang regulasi yang sesuai untuk mengelola resiko dan memaksimalkan manfaat dari adopsi teknologi uang digital. Sekian pembahasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.